Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mimin akan mencoba membagikan cara menjadi kurus dalam 1 minggu. Nah, pasti semua pada bertanya kan, mungkin gak sih kurus dalam 1 minggu? Ada gak sih jurusnya? Nah, bagi sebagian besar orang, menurunkan berat badan sebanyak setengah hingga 1 kg dalam waktu 1 minggu merupakan tujuan yang masuk akal dan aman. Tapi kalau menurunkan berat badan dalam 1 minggu dan yang diturunkan lebih dari 1 kilo, ini ada potensi berbahaya dan itu harus hati-hati. Dikutip dari laman wikihow.com, ada beberapa triks dan tips untuk bisa mewujudkan menjadi kurus dalam waktu 1 minggu. Nah, kali ini kami akan bagikan, yaitu ada 2 metode. Metode pertama dengan metode mengurangi cairan tubuh. Nah, mengurangi cairan tubuh ini apa saja? Ini kita akan breakdown lagi menjadi beberapa tips nantinya. Langsung saja diantaranya dari metode yang pertama, metode mengurangi cairan tubuh. Cara mengurangi cairan tubuh yang pertama adalah minum lebih banyak air putih untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan. Nah, mungkin bahasa ini sulit dipahami ya, tetapi semakin banyak kita minum air putih, maka semakin sedikit cairan yang tertahan di dalam tubuh. Minum air putih atau cairan lain seperti jus, buah encer, atau kaldu dengan sedikit sodium agar cairan berlebihan di dalam tubuh bisa keluar. Anda juga bisa menambah asupan cairan dengan menyantap makanan yang banyak mengandung air, misalnya sayuran dan buah yang berair. Tipsnya diantaranya adalah jangan mengkonsumsi minuman olahraga yang berisi sodium dan pemanis karena bisa membuat tubuh Anda menahan cairan. Kemudian hindari minuman yang membuat tubuh mengeluarkan cairan, misalnya teh, alkohol, dan kopi. Apabila Anda sulit berhenti minum alkohol, walaupun sementara, berkonsultasilah dengan dokter. Dia akan memberikan saran bagaimana cara berhenti atau mengurangi kebiasaan tersebut. Selanjutnya, salah satu kebiasaan yang sulit dihilangkan adalah minum kopi. Cobalah menghentikan kebiasaan ini. Waduh, ini Mimin juga hobinya minum kopi ya. Coba menghentikan kebiasaan ini secara perlahan selama beberapa minggu sebelum Anda benar-benar bisa meninggalkannya. Kemudian tips kedua untuk mengurangi cairan tubuh, yaitu kurangi konsumsi garam agar tubuh tidak terlalu banyak menahan cairan. Nah, ketika kita mengkonsumsi banyak garam, tubuh akan terdorong untuk menyimpan cairan. Jangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam seperti keripik, asin, crackers, daging olahan, dan minuman olahraga. Ketika memasak atau menyantap makanan, tahan keinginan untuk menggunakan banyak garam. Nah, diantaranya adalah pertama, konsumsi makanan yang banyak mengandung kalium, misalnya pisang, ubi jalar, dan tomat. Ini untuk membantu tubuh membuang garam yang berlebihan. Kemudian lakukan eksperimen dengan mencoba bahan pengganti garam saat memasak seperti bubuk bawang putih, lada hitam, atau minyak sayur yang beraroma seperti minyak wijen. Dan selanjutnya penggunaan garam yang berlebihan dapat dihindari dengan memasak sendiri menggunakan bahan yang segar atau bukan olahan. Selanjutnya untuk mengurangi cairan tubuh, yang ketiga adalah hindari karbohidrat agar Anda bisa mengurangi cairan dengan cepat. Nah, mengkonsumsi makanan yang kaya karbohidrat dalam jumlah besar bisa membuat tubuh menahan cairan. Karena hal ini, banyak orang yang menghilangkan cairan dengan cepat saat pertama kali berpindah ke diet rendah karbohidrat. Nah, ingat, usahakan menghindari makanan seperti pasta, roti putih, kentang, dan kue manis panggang. Ada beberapa cara, diantaranya pertama, gantilah makanan tinggi karbohidrat dengan sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat, seperti beri, sayuran hijau, dan legum atau bean dan kacang-kacangan. Kemudian, hindari karbohidrat sangat baik untuk menurunkan berat badan.
dalam jangka pendek, tetapi tidak bagus untuk jangka panjang. Agar Anda bisa menjalani diet yang sehat, konsumsi sumber makanan dengan karbohidrat kompleks seperti roti dan pasta dari gandum utuh, beras merah, dan bean atau kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara untuk mengurangi cairan tubuh adalah lakukan olahraga untuk mengeluarkan keringat. Nah, ketika berolahraga, Anda akan mengeluarkan banyak air dan garam melalui keringat. Cobalah bersepeda, berlari, atau berjalan cepat untuk memompa darah dan mengeluarkan keringat. Di antara caranya adalah cobalah melakukan latihan sirkuit atau intensitas tinggi yang lain untuk mengeluarkan cairan lebih cepat. Kemudian jangan minum banyak air putih ketika berolahraga. Jika mengalami dehidrasi, Anda justru akan menahan lebih banyak cairan. Yang kelima, cara untuk mengurangi cairan tubuh adalah bertanya kepada dokter mengenai obat diuretik. Tubuh bisa menahan banyak cairan karena kondisi kesehatan tertentu. Apabila Anda sulit mengeluarkan cairan, pergilah ke dokter dan tanyakan penyebab masalah tersebut. Dokter mungkin bisa mengobati penyebab yang mendasarnya dan memberikan obat agar tubuh tidak terlalu banyak menahan cairan. Oke, kemudian yang kedua, metode yang kedua itu adalah mengurangi lemak dengan mengubah pola makan dan gaya hidup. Kalau tadi kan mengurangi cairan tubuh, nah sekarang metode yang kedua adalah mengurangi lemak dengan mengubah pola makan dan gaya hidup. Masih dikutip dari sumber yang sama, yaitu wikihow.com. Cara untuk mengurangi lemak dan mengubah pola dan gaya hidup adalah yang pertama, konsumsi protein tanpa lemak agar Anda cepat kenyang. Nah, mengkonsumsi banyak protein ini bisa meningkatkan metabolisme sehingga Anda akan membakar kalori secara lebih efisien. Ini juga bisa membuat Anda kenyang dalam waktu yang lebih lama daripada makanan lain, sehingga Anda cenderung tidak lapar di sela-sela waktu makan. Cobalah mengkonsumsi 0,7 gram protein tanpa lemak untuk setiap 1 pound atau 0,45 kg berat badan per hari. Anda bisa menurunkan berat badan agar bisa menurunkan berat badan Anda. Ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama, beberapa sumber protein tanpa lemak yang sehat, diantaranya unggas berdaging putih, ikan, legum itu bean dan kacang polong, kacang-kacangan, serta yogurt Yunani. Kemudian yang kedua, hindari kalori berbentuk cair. Wah, kalori berbentuk cair gimana tuh? Nah, Anda bisa memasukkan banyak kalori dengan mudah tanpa menyadarinya dari minuman yang dikonsumsi. Apabila Anda ingin menurunkan berat badan secara cepat, jangan mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung gula dan kalori. Misalnya alkohol, jus, soda manis, teh, dan kopi manis. Tetap gunakan air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Selain membantu mengurangi berat cairan, air putih juga bisa membuat Anda tidak terlalu lapar. Kemudian yang ketiga, makanlah 3 kali sehari dalam porsi kecil untuk mendorong tubuh agar membakar kalori. Daripada makan beberapa kali dalam porsi kecil di sepanjang hari, santaplah makanan yang mengenyangkan dalam porsi kecil sebanyak 3 kali dalam sehari. Di saat Anda sedang berupaya keras untuk menurunkan berat badan, makanan tersebut harus berisi protein tanpa lemak, buah atau sayuran, dan biji-bijian utuh. Setelah makan, tahanlah keinginan untuk menyantap camilan hingga waktu makan berikutnya. Jika Anda bisa menahan keinginan untuk menyantap camilan di antara waktu makan, tubuh akan membakar lemak guna mendapatkan energi. Jika Anda tidak menyantap camilan sesudah makan malam, tubuh akan cenderung membakar lemak ketika Anda tidur. Yang keempat, tingkatkan metabolisme dengan latihan interval intensitas tinggi. Nah, dengan melakukan latihan intensitas tinggi ini, Anda bisa meningkatkan metabolisme dan mendorong tubuh agar membakar lemak. Kalau perlu, konsultasi dengan dokter, terapis fisik atau pelatih pribadi ya. Lakukan 8 kali latihan intensitas tinggi selama 4 menit, itu lumayan akan sangat membantu. Selanjutnya, yang kelima, bertanyalah kepada dokter mengenai diet rendah kalori. Apabila Anda ingin menghilangkan lemak secara terburu-buru, opsi yang bagus adalah diet rendah kalori.
Diet ini biasanya mengharuskan Anda untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 800 hingga 1.500 kalori dalam sehari. Ingat, ini bukan opsi yang bagus untuk menurunkan berat badan dalam jangka panjang. Hanya lakukan diet kalori rendah kalori di bawah pengawasan dokter atau ahli diet yang terdaftar. Oke? Tipsnya dari semua tadi apa yang disampaikan, berpikirlah realistis. Mungkin Anda tidak akan bisa menurunkan berat badan dalam jumlah yang besar dalam seminggu. Yang realistis ya setengah kilo sampai 1 kilo. Selain itu, menurunkan berat badan dalam jumlah besar secara singkat merupakan hal yang tidak sehat. Peringatannya adalah jangan melakukan perubahan besar terhadap pola makan atau rutinitas latihan tanpa berkonsultasi dengan dokter. Tergantung usia, berat badan pada saat ini, dan kondisi medis yang mungkin Anda miliki. Melakukan perubahan besar tanpa berkonsultasi dengan profesional medis bisa berbahaya bagi kesehatan. Demikian yang bisa Mimin sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan silakan dipraktekkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.